Silakan duduk. Shalom. Selamat pagi. Kita tetap bersemangat apalagi kita masuk di tahun 2022. Saya terus coba memotivasi diri saya. Terus tetap semangat, tetap bersukacita. Karena hidup kita ada di dalam tangan Tuhan. Apalagi kita di tahun 2022 ini Bapak Ibu. Dan sebelumnya selamat tahun baru 2022 buat kita semua. Saya percaya semua jemaat Tuhan yang hadir pada pagi siang hari ini semua sudah memiliki program ke depan di tahun 2022. Tapi hari ini firman Tuhan akan memberikan kita pengertian lagi bagaimana kita harus menjalani hidup di tahun ini. Mulai Februari kita baru ada tema yang memang sudah menjadi program buat gereja Kimi, Jemaat Iman dan Lokasi. Kita melihat kebenaran firman Tuhan dalam Markus 4. Markus pasal 4 kita baca mulai ayat 35 sampai ayat 41. Markus pasal yang keempat ayat 35 sampai 41. Jemaat semua sudah dapatkan? Katakan haleluya. Baca bersama dari kaum wanita baca ayat 35, seterusnya ayat genap kaum pria, dan ayat terakhir kita baca bersama. Lembaga Alkitab memberikan judul Angin Ribut Diredakan. Ayat 35, mari kaum wanita 23. Pada hari atau hari sudah Yesus kata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu Yesus sedang di sebuah tilam ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi terus sekali. Lalu dia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Mereka biasa takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapa nama orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Amin. Amin. Ayat 30, lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Intinya orang tidak percaya pasti orang takut. Yes. Hari ini firman Tuhan saya temakan dengan melangkah dengan iman. Amin. Yes. Tahun 2022 kita harus melangkah dengan iman, Bapak Ibu sudah dikasih dalam Tuhan. Karena kalau konteks ini mengalami satu Perisia, murid-murid ada rasa ketakutan. Jadi kunci mengalahkan ketakutan adalah iman. Kembali kita sebagai orang percaya. Bagaimana kita sebagai orang percaya dapat menilai iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus? Kalau kita baca Ibrani 11 jelas di sana. Definisi iman. Dasar dari segala sesuatu yang kita percaya walaupun kita tidak melihat loh, kita percaya itu terjadi. Amin. Ini harus kita mengerti dulu sebagai orang percaya. Mari di tahun 2022 ini kita menilai iman kita kepada Yesus seperti apa. Apakah benar-benar seperti Ibrani 11 ayat 1? Ayat 6 masih di Ibrani 11 dikatakan orang benar hidup karena iman. Artinya orang percaya tidak lepas dari iman kepada Tuhan, karena itu satu karunia yang Tuhan berikan. Pernahkah kita mungkin di tahun 2021 mengalami kesulitan beriman kepada Tuhan? Pertanyaan dalam hal apakah kita mengalami kesulitan ketika kita beriman kepada Dia? Tidak lepas Bapak Ibu, bukan hanya jemaat, karena para pendeta juga mengalami kesulitan seperti itu ketika diperhadapi dengan kesulitan. Apalagi Bapak Ibu sudah kasih dalam Tuhan. Ancaman sekarang yang kita lihat masuk di tahun 2022 Bapak Ibu, kalau kita tidak sungguh bergantung kepada Tuhan, kita akan hidup dalam ketakutan dan kekhawatiran.
varian baru virus corona Omicron kita lihat, saya baca keterangannya, ini sudah sangat cepat, dia telah dipastikan di 77 negara dan dalam potensi penularan mencapai 500%, 5 kali lebih cepat dari COVID-19 kemarin. Dan akhir Desember kemarin kita sudah dengar ada 56, sekarang udah banyak yang mengalami. Jadi kasus corona varian ini masuk ke Indonesia mulai dari apa? Karena ada warga negara Indonesia dari Nigeria yang tiba di Indonesia itu mulai November, akhirnya tertular sampai sekarang. Itu yang membuat kita di tahun 2022, Bapak Ibu, hari pertama kita sudah dengar COVID-19 sudah lewat, sudah tenang, tiba-tiba ada varian baru seperti ini. Di Manado ketat sekali, Bapak Ibu, sangat ketakutan. Jemaat itu 1 meter, pulang nggak boleh salam. Di tempat saya nggak pakai masker denda 100.000. Luar biasa di sana. Kalau ibadah diketahuan salah, di foto dilaporkan, ditutup, jangan lagi ibadah offline. Karena hal ini, berita ini peristiwa, kondisi, ancaman, krisis yang terjadi di tahun 2022. Bukan hanya itu, ancaman apalagi bencana alam. Kemarin kami rapat di sini dan goyang, berapa kali goyang. Papua banjir, Aceh, Manado juga sempat. Ancaman-ancaman seperti ini, peristiwa alam membuat kita ketakutan, kekhawatiran seperti apa jadinya. Bukan hanya itu, di bangsa kita krisis tentang pemerintah, kepercayaan kepada pemerintah, politik, ekonomi, budaya dan sebagainya. Yang kita dengar pemerintah kita bisa dipercaya, ternyata dapat kabar berita karena KPK. Ini hal-hal yang membuat kita berpikir harus seperti apa di tahun 2022 ini kalau kita tidak melangkah dengan iman. Amin. Saya katakan tadi, iman dasar dari segala sesuatu. Kembali kita melihat sebagai orang percaya, melihat imanmu kepada Tuhan. Apakah saya beriman kepada Tuhan karena saya orang Kristen sejak kecil? Saya senang sekali Pak Gembala bilang, mereka tidak meninggalkan Yesus tapi meninggalkan agama. Tapi kalau mereka beriman sungguh kepada Tuhan, ketika dia percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, Efesus 1 ayat 14 kita dimeteraikan. Maka kita adalah orang beriman yang sungguh. Apapun yang terjadi, kita mau melangkah bersama Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Amin. Haleluya. Haleluya. Saya semangat sekali karena ini salah satu kunci mengalahkan krisis ketakutan sekarang. Tahun 2022 gimana ekonomi saya? Nanti bagaimana? Ada mungkin yang sudah berdoa di 2021 Desember ada pokok-pokok doa. Mulai berpikir apakah itu bisa terjadi? Kan gitu kan mulai sekarang. Tahun lalu aja belum ada. Sama aja ternyata nggak usah saya berdoa lagi. Itu mempertanyakan iman kita kepada Tuhan. Tetapi kalau kita berpikir saya doakan mau jadi atau tidak, itu urusan Tuhan. Kalau jadi, karena jawaban doanya ya tidak tentu. Kalau sesuai dengan permintaan kebutuhan, pasti Tuhan jawab. Amin. Kalau Tuhan ingin memproses kita untuk dapat mendapatkan jawaban dari doa kita, tunggu. Ada proses di sana. Tapi kalau doanya belum dijawab, tidak dijawab, berarti bukan kebutuhan kita, itu keinginanmu. Harus tahu sebagai orang beriman kepada Tuhan. Nah, dalam pembacaan kita pada pagi hari ini, dalam konteks pembacaan firman Tuhan, dalam Mazmur pasal 4 tadi, para murid yang telah dipanggil untuk menjadi murid Yesus, kita perhatikan, ternyata juga dicatat dalam ayat ini mereka memiliki iman yang tidak jauh berbeda dari iman kebanyakan orang-orang dalam kitab Markus yang dicatat tentang orang yang hanya percaya melihat mujizat. Hal ini terlihat ketika mereka menghadapi topan di ayat 38. Bapak Ibu lihat ayat 37 dulu, kita baca 23. Lalu mengampuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kami binasa." Ini kalimat ini mengatakan guru. Jadi peristiwa dalam ayat ini khususnya di ayat 38 menggambarkan ketakutan para murid. Ketakutan mereka sehingga mereka berkata, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa."
Mengapa Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan? Ternyata murid-murid, alasan mereka mengatakan di ayat 38, ayat 40 menjawab itu teguran Tuhan di sana. Mereka menganggap Yesus tidak peduli akan keselamatan mereka. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Yesus bukan hanya menghadik angin topan berhenti, tapi menghadik iman dari para murid yang tidak percaya. Padahal kalau kita lihat Bapak Ibu, di ayat 35, Yesus yang mengajak mereka untuk apa? Mari bertolak ke seberang. Amin. Artinya hal yang pertama kalau kita melangkah dengan iman, Yesus yang mengajak kita, Yesus yang memanggil kita. Amin. Yesus yang memilih kita. Yohanes bilang bukan kita yang memilih dia, tapi dia yang memilih kita. Malah firman Tuhan semalam dibilang kita jadi sahabat. Nah, ini kondisi para murid menilai iman mereka kelihatan. Akibat ketakutan membuat iman mereka tidak sungguh percaya kepada Tuhan. Kalau engkau tidak peduli, satu hal supaya kita melangkah di iman, percayalah bahwa engkau dipilih oleh Tuhan. Amin. Percaya loh Bapak Ibu. Ayat 35, kok Tuhan Yesus kok yang ajar mereka, ayo kita bertolak ke seberang ya. Setelah dia melayani sudah dari ayat pasal yang ketiga, kalau kita baca di ayat sebelumnya dia mengajar tentang perumpamaan. Dia mengajak murid-muridnya, pastikan engkau melangkah dengan iman, karena engkau dipilih oleh Tuhan. Amin. Kalau Tuhan yang pilih kita, Tuhan yang suruh kita pergi, kan Tuhan yang ajak. Sekali lagi baca 35 Bapak Ibu. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah bertolak ke seberang. Yesus yang mengajak. Jadi Yesus tahu apa yang menjadi kekhawatiran kita pada hari ini. Tapi ingat, pastikan Yesus yang pilih engkau. Alkitab katakan dia menyertai engkau sampai akhir zaman. Ibrani pasal 13 ayat 5 dia katakan, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Persoalannya, benar nggak iman kita sungguh kepada Tuhan? Benar gak kita percaya kita dipanggil Tuhan dan kita adalah tanggung jawab Tuhan? Saya sekarang belajar dari semua yang sudah saya alami. Tuhan, apapun yang terjadi, aku tahu hidup ini dalam tuntunan Tuhan. Walaupun kadang program saya, rencana saya ABC tidak selalu tercapai, tapi saya tahu inilah yang Tuhan tuntut untuk saya lakukan. Kadang-kadang kita merasa khawatir ketika menghadapi situasi kondisi. Peristiwa di 10 pengintai di Bilangan, di situ dicatat mereka akhirnya melaporkan hal-hal yang membuat tidak menjadi motivasi buat kawan-kawannya. Kenapa? Dirasai rasa takut, dirasai dengan kekhawatiran melihat kondisi pada saat itu orang-orang Kanaan. Padahal Alkitab sudah bilang, aku beserta dengan kamu. Saya tidak tahu jemaat Tuhan hari ini apa yang membuat kondisimu saat ini mulai bertanya-tanya. Ini sudah mau habis Januari, bagaimana nanti saya akan menjalani? Sudah mau wisuda bulan 6, biaya saya belum ada. Saya terlalu yakin kalau kita sungguh beriman, kalau itu kebutuhan kita, Tuhan akan menjawab. Jangan memaksakan sesuatu yang tidak menjadi kebutuhan kita, sehingga akhirnya kita menyalahkan Tuhan. Nanti kita akan lihat bagian berikutnya. Tetapi pastikan kalau engkau melangkah dengan iman, salah satu mengalahkan ketakutan hanya iman. Pastikan engkau dipanggil oleh Tuhan. Pastikan engkau milik Tuhan. Kalau Tuhan punya milik, dia akan tidak pernah membiarkan meninggalkan kita. Saya belajar banyak hal dari semua yang terjadi, dari Bapak Ibu jemaat juga para gembala di sini. Bagaimana untuk maju dengan iman? Ya kan, iman dasar dari segala sesuatu yang tidak ada tapi kita percaya itu terjadi. Amin. Amin Bapak Ibu. Amin. Percaya engkau dipilih oleh Tuhan. Amin. Percaya diberi kekuatan, kemampuan. Amin. Ketika Tuhan memanggil kita, Tuhan tidak bilang engkau akan senang-senang jadi anak Tuhan. Malah kita bilang pikul salib. Tapi firman Tuhan tidak bilang, kalau engkau dapat masalah aku kasih kamu uang. Tidak.
Ketika kau mengalami persoalan hidup, aku beri kekuatan kepadamu. Wah, itu pastinya. Ketika kau mengalami kekhawatiran, aku akan memberikan roh damai sejahtera kepadamu. Dengan demikian Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, saya percaya 2022 ini kita mau melangkah dengan iman, karena kita tahu kita milik Tuhan, dan Tuhan yang hidup di dalam kita dahsyat. Makanya ketika di ayat 38, 39, ayat 41, Bapak Ibu lihat, mereka menjadi takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Sebelumnya di sini di ayat ke berapa ya ini, yang Tuhan katakan diam. Ini saya keringat. Ya, diam dan tenanglah. Ayat 39 ya. Ia pun bangun menghakik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Bapak Ibu, yang pertama sesudah kita tahu, pastikan dirimu dipilih oleh Tuhan. Kedua, pastikan engkau mengenal Dia. Perkataan diam dan tenanglah menunjukkan Yesus setara dengan Bapa. Dia pencipta laut pun, gelombang pun, awan tunduk kepada Dia. Amin. Ada lagi persoalan kecil kita. Halo. Persoalan seperti apa? Ini topan loh. Aduh, ini firman Tuhan dahsyat, sebenarnya lagi menguji saya. Ya, saya bahkan ini juga saya alami. Topan danau pun Yesus bilang diam. Kalau engkau tahu siapa Yesusmu, engkau berdiam diri di hadapan Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Kita akan berdiam. Saya status Natal saya tulis berdoa berdiam, Tuhan pasti menjawab. Amin. Itu saja. Bukan diam tidak bekerja, kata Ibu Froli, diam bukan. Jangan banyak protes Tuhan. Hal yang kedua, mengapa mereka ketakutan? Mereka murid-murid pada saat itu protes Tuhan. Mereka bilang, kok tidak peduli? Karena pemikiran mereka mengukur kemampuan Tuhan sesuai cara mereka. Coba Pak Yesus bantu kita ini air, dikatakan di ayat 35 36, air sudah masuk perahu. Bantu ambil air, buang keluar. Itu cara mereka berpikir. Tapi Yesus bisa melakukan jauh lebih dari itu. Haleluya. Amin. Cara Yesus melakukan mujizat pertolongannya kepada kita di luar apa yang kita pikirkan. Karena kita berpikir, maunya Tuhan buat begini, maunya Tuhan sesuai dengan saya seperti ini, kasih jalan keluar. Maunya Tuhan kalau boleh seperti ini. Tidak. Tuhan tidak melakukan cara Dia menolong kita, menghilangkan kekhawatiran kita dengan cara pikiran kita, tapi ada cara Tuhan yang dahsyat. Dia hanya mengatakan diam, tenanglah. Jadi hal yang kedua, kenallah Yesus yang berkuasa di dalam hidupmu. Luar biasa Bapak Ibu. Saya suka bilang begini ke diri saya sendiri, kayak Monfroli, kalau nyawa Dia kasih, apalagi yang lain. Apapun yang Tuhan kasih untuk sekarang, itulah yang menjadi kebutuhanmu, jangan lebih. Amin. Kadang-kadang kita khawatir karena memikirkan sesuatu yang lebih dari apa yang Tuhan pikirkan buat kita. Makanya dalam Yesaya bilang begini, pikiranmu bukan pikiran Tuhan, jalanmu bukan jalan Tuhan. Terus bagaimana dong kita harus menjalani? Jalani melangkah dengan iman. Iman tadi, jalani walaupun kita tidak melihat, tapi percaya ada sesuatu yang terjadi di sana. Karena kita tahu Yesus dahsyat dalam hidup kita. Banyak orang percaya bukan meninggalkan Yesus, tapi meninggalkan agama, karena mereka tidak tahu siapa Yesus dalam hidup mereka. Sudah berapa lama kita jadi pengikut Kristus? Benar tidak engkau mengenal siapa Yesus yang hidup dalam hidupmu? Kalau engkau kenal Yesus yang hidup dalam hidupmu, engkau tidak akan dikuasai oleh rasa kekhawatiran, rasa ketakutan. Dampak orang akhirnya tidak beriman kepada Tuhan karena dikuasai oleh kekhawatiran. Benar gak Yesus ada? Benar gak saya dipilih oleh Tuhan? Benar gak saya hamba Tuhan? Benar gak saya dipercayakan melayani? Benarkah? Dan seterusnya dan seterusnya. Sehingga Yesus datang, ya udah, menjauh saja dari gereja. Lama-lama begitu. Ya udah, kamu memang jelek khotbahnya, nggak usah mau khotbah. Ya udah, lama-lama begitu. Tapi kalau kita tahu siapa Yesus dalam hidup kita, kita
tak ada seperti perkataan Yesus, diam, tenang, dengarkan apa yang Yesus mau dalam hidupmu. Dengarkan apa yang akan saya buat nanti ke depan Tuhan bersama Tuhan di tahun 2022. Saya percaya bentuk pertolongan Kristus beda dengan pemikiran kita. Kepedulian Yesus di konteks ini kepada murid-murid beda dengan cara yang ada dalam pikiran mereka. Jadi di sini diharapkan penyerahan total, bergantung penuh kepada kekuatan daripada Tuhan. Amin. Kalau kita sudah kenal Tuhan kita harus bergantung penuh kepada Tuhan kita. Apapun yang Tuhan mau lakukan, aku percaya itu yang terbaik buat saya. Masih ada pertanyaan. Ketika Yesus meneduhkan danau yang ada pada saat itu dengan topan yang sangat luar biasa, ayat 41, mereka takjub tapi masih bertanya juga, siapa gerangan orang ini? Ini luar biasa sekali pertanyaan ini. Jadi Bapak Ibu kembali kenali Yesus dalam hidupmu. Siapa Yesus yang dahsyat dalam hidupmu? Dengan demikian Bapak Ibu saudara dalam Tuhan, jika kita terus merasa dikuasai oleh ketakutan, tidak akan dapat melangkah maju menggapai berkat Tuhan. Karena tentunya di pikiran kita selalu mengukur kekuatan Tuhan dengan kekuatan kita. Ketakutan yang terus dipelihara hanya akan membawa kita kepada kegagalan dan menghalangi kita untuk melihat perkara Tuhan yang dahsyat dan besar yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup kita. Padahal Alkitab bilang, marilah kepadaku yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Aku merasa khawatir, datang kepada Tuhan, Dia akan memberikan kelegaan kepadamu. Tidak seharusnya kita sebagai anak Tuhan menjalani hari-hari ini dengan penuh atau memasuki tahun 2022 dengan ketakutan. Baru minggu ketiga ini. Tetapi saya percaya, saya dengar khotbah dari Pak Janes minggu kedua, kita melangkah dengan pasti. Hari ini melangkah dengan iman. Hanya iman yang menundukkan ketakutan kita menghadapi situasi kondisi hari ini. Dan saya percaya Roh Kudus yang Tuhan berikan kepada kita. 1 Yohanes 4 ayat 4b di sana dikatakan, roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Apalagi apa alasan kita untuk takut, khawatir? Ada janji Tuhan di 1 Yohanes ini yang memberi kekuatan kepada kita, memberikan keberanian kepada kita. Jadi apa dasar yang sangat kuat bagi kita untuk tidak takut menghadapi situasi apapun? Yang kedua tadi, mengenal Yesus, mengandalkan kekuatan, mengandalkan kuasa Roh Kudus dalam hidupmu. Jangan takut dan gemetar Bapak Ibu jemaat yang dikasih dalam Tuhan. Tetap kuat iman dan percayakan hidup kita kepada Tuhan di tahun 2022 ini. Jadi jangan seperti para murid-murid. Mereka menjadi sangat ketakutan ketika ada taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu mereka. Hidup kita seperti ibarat perahu yang sedang berlayar. Amin. Di tengah lautan luas kita tidak tahu mau kemana. Kadang-kala perahu kita perahu rumah tangga, perahu kita sebagai pemuda, kadang-kadang dihantam ombak. Ini terlalu puitis ya. Dihantam ombak, dihantam dengan persoalan hidup, dihantam dengan gelombang, dan ketakutan akan kita rasakan jika kita mengandalkan kekuatan kita. Ketika kita mengalami hal itu, wajar dong Ibu, manusia masih ada rasa takut, wajar. Tetapi bila kita memiliki iman dan percaya penuh kepada kebenaran firman-Nya, kita dapat melewati badai apapun dengan penuh kemenangan karena Tuhan di pihak kita. Amin. Amin Bapak Ibu. Yang percaya katakan haleluya. Katakan haleluya. Jadi sangat butuh sekali bangunlah hubunganmu dengan Tuhan. Hubungan dengan Tuhan membuat kita lebih mengenal siapa Tuhan dalam hidup kita. Firman Tuhan pada siang hari ini, mari mengingatkan, melangkah dengan iman. Situasi kondisi sekarang
banyak mengalami kekhawatiran, ketakutan, tapi hanya iman yang bisa mengalahkan. Amin. Dengan cara apa? Taulah siapa dirimu. Engkau dipilih oleh Tuhan. Kalau Tuhan yang pilih engkau, maka Tuhan yang bertanggung jawab dalam hidupmu. Yang kedua, kenal Yesus dalam hidupmu. Kalau engkau kenal siapa Yesus dalam hidupmu, engkau akan bergantung penuh kepada Dia. Meminta kemampuan kepada Tuhan. Firman Tuhan yang disampaikan oleh pendeta muda Pak Martin kemarin, pertolongan kita mau cari di mana? Hanya kepada Tuhan, bergantung penuh kepada Dia. Dan yang ketiga, bergantung penuh pada kuasa Roh Kudus, karena Tuhan sudah memberikan roh yang lebih dahsyat dari roh di dunia ini. Dan yang ketiga, tetap takjub bahwa Yesus mampu melakukan lebih dari apa yang kita pikirkan. Amin.